warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idan wa kafa bit tuqa ghinan wa kafa bil ibadati syughlan wa kafa bil qiyamati mau'ilan wa billahi mujasiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti wa'idan, cukuplah dengan kematian sebagai hal yang menasihati. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat dalam mana tugasnya. Artinya kematian yang terjadi pada diri manusia, kalau kita ini mau sadar bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan, kematian adalah satu kepastian dan semuanya akan mengalami mati, maka itu nasihat bagi kita bersama. Sehingga dengan banyak mengingat mati, kita akan punya rem untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna di dunia ini. Sehingga kita bersemangat untuk ibadah, semangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan kita sebagai sanggup kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bituqa ghinan, dan cukuplah ketakwaan itu sebagai kekayaan. Kekayaan di dunia ini tidak diukur dengan banyaknya harta, tidak dengan banyaknya uang, tidak dengan banyaknya tabungan, bukan dengan luasnya sawah, bukan dengan luasnya kebunan, tidak. Tapi kekayaan sebenarnya yang dimiliki oleh manusia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang ini bertakwa kepada Allah, nurut kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah merasa dicukupi oleh Allah, dia merasa kaya. Orang-orang yang kita sebut kaya itu dalam kenyataannya mereka lebih melarat daripada kita. Kita yang kerja mulai jam 7, kadang zuhur pulang kita tidur. Mereka yang disebut kaya tidak berhenti, mulai pagi sampai sore, habis sore nanti malam dilanjutkan lagi. Malam pulang, kadang tidak pulang ke rumah, langsung keluar kota, ada meeting di luar kota. Apanya yang kaya begitu? Makanya tetap satu piring. Bahkan kita imbung, kono sing imbung. Ini konsep Nabi ini ya, kafa bituqa ghinan. Cukuplah ketakwaan itu sebagai kekayaan kita. Kalau kita kepingin kaya, teruskan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di dalam takwa itu sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah itu akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang takwa kepada Allah akan lepas hatinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ingat Allah, yang punya dunia Allah, yang punya segalanya Allah, ada apa kita bingung? Wa kafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan. Kadang kita ini kalau pas libur kerja malah tambah malas, kan begitu. Nunggu ngarepe unggal wis atau cangkruk. 1 hari wajar, 2 hari gitu gimana, 3 hari, nanti kok empati laku-laku no kiri to igel deh, jelek, krai no kele, nganggur-ngangguran.
Padahal tidak ada yang namanya libur itu nggak ada. Ketika kita ini diliburkan oleh Allah kerja, berarti kita diarahkan untuk tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita memang diadakan perai, alhamdulillah perai minggu mau Quran gawin. Yang tidak pernah baca Quran satu juz pumpung perai, baca Quran satu juz. Kalau kita kan nggak, perai susah. Hilang beda sih. Perai seneng mau, berarti kita sudah disuruh nambah ibadah. Wis pensiun wis wayahe berarti. Perai ngono kang nyaut ya kelenteng. Ya perai di rumah, ngumpul sama istri. Ada selawat, wudu, sholat hajat, ada selawat, istighfar, selawat, baca Fatihah. Jadi nggak ada yang namanya pengangguran, nggak ada. Pengangguran itu bagi orang yang malas, orang yang tidak malas, orang yang giat perai megawe yo ibadah. Wa kafa bil qiyamati mau'ilan wabillahi mujazian. Dan cukuplah hari kiamat itu sebagai tempat kembali kita. Kita bersama hidup di dunia ini besok akan melewati yang namanya peristiwa kiamat. Semuanya di hari kiamat itu tidak ada yang dibedakan. Semuanya sama. Semuanya dibangkitkan dari kubur, disesuaikan dengan amal perbuatannya. Walaupun katanya orang kaya raya, kalau dia tidak punya amal, bangkit dari kubur yang menderita. Artinya bagaimana? Kita hidup di dunia ini, apa yang ada, yang kita miliki sekarang ini, itu harus disyukuri. Andai kata ada hal-hal kadang kurang ini, kurang itu, kita ingat, sebagai besok kodok behen ring hari kiamat, hari koyoko. Kita hidup di dunia ini sebentar. Masa kecil kita semuanya masih ingat. Lagi eling kabeh waktu kita belajar di madrasah ibtidaiyah yang seumur dengan Kang Yudi, Kang Pare, Jumat, dudul Kang Mahkode, masih ingat kita. Rajane dudul Pak Cakim dulu, boleh selawe, polo. Sekarang sudah tua semuanya, itulah dunia. Jadi kadang orang banyak mikir kari dowo, kadang merasa frustasi, merasa minder karena apa yang diinginkan mulai muda sampai sekarang yang tercapai. Kadang malah suul adab kepada Allah. Tak boleh. Apapun yang ada pada diri kita, yang terjadi pada diri kita, itu harus disyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena semua penderitaan yang dialami oleh manusia, di atasnya yang lebih menderita itu masih banyak. Ayo sudah hitung-hitungan. Kita ngomong ke ini, puniki ngenes anak kurang ngenes wakeh. Besun hilangan yang wong wadon. Kang hilangan wong wadon sak keluarga kabeh tinggal wong siji tok ya banyak. Ya ada sama saja. Kita ini harus terus bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita bersama ini merasa tidak enak hidup di dunia, harus merasa senang, bahagia, dan kita termasuk orang yang sudah banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi mujazian, dan cukuplah dengan Allah sebagai zat yang membalas perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jangan mengharapkan balasan dari Allah, dari manusia. Berbuat apapun sudah, biar kita tidak kecewa. Manusia itu masuk bisa ngukur harus beli berapa, nggak ngerti kan begitu. Kadang mege elek-elekan kan begitu, bayarannya gede, kadang watik-watikan. Nutut yang bondo di sini nutut. Kita mau apa begitu? Artinya bagaimana? Wabillahi mujazian, dalam hati kita tanamkan parenggan Gusti Allah Kang Danes. Nggak ada urusan dengan manusia. Ini lain muamalah ya. Kalau muamalah harus akad. Selain muamalah yang tidak kita akad sebelum kita bertransaksi, selain muamalah, KB Gusti Allah. Hatta tidak diberi apa-apa, misalkan panpar memulai singar panpar
cukup Allah yang akan membalas kita. Kadang orang kan enggak ngarepaken duweni wong tok. Ya sering kecewa. Jangan mengharapkan pemberian orang lain. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini yang kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai guru saya memberikan nasihat pada saya, kamu itu kalau bisa buruan yang Gusti Allah. Karena Allah ini zat yang maha membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, wabil khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niat toh jaluk dibalas Gusti, jangan minta dibalas oleh manusia. Nah, ini pelajaran bagi kita bersama dari baginda Rasulullah SAW. Kita ulangi. Pertama, kafa bil mauti wa'idan, cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Wa kafa bituqa ghinan, dan cukuplah ketakwaan itu sebagai kekayaan. Wa kafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan. Wa kafa bil qiyamati mau'ilan, dan cukuplah hari kiamat sebagai tempat kembali. Wa billahi mujazian, dan cukuplah Allah sebagai zat yang membalas perbuatan kita bersama. Semoga manfaat, barokah, semoga bersamaan dengan hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.